Pak Ang, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Boleh Pak Jang, kebetulan ada waktu luang. Apa nih Pak Jang yang mau diceritakan? Begini Pak, baru saja saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang tadi pagi melakukan supervisi kepada saya, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak. Terus kira-kira hambatan apa nih yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks Pak dalam pembelajaran? Sebetulnya hambatan sih ada sedikit sih. Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Pak. Betul, betul. Apa sih Pak kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks Pak? Yang saya rasakan itu saya merasa lebih bebas, Pak, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagian implementasi dari Merdeka Mengajar gitu, Pak. Hmm, Kalau boleh tahu nih, Bapak kan tidak menggunakan buku ya. Pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajarnya apa Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah dari internet, gitu, Pak. Oke, kalau begitu menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid nggak Pak dalam pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak. Bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Oke, ya saya setuju sih dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, maka itu semakin baik ya Pak. Iya, betul, Pak. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa Pak? Yang pertama sih saya akan menghadap kepala sekolah dulu, Pak, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh, jadi bertemu dengan Pak Pengawas ya. Kira-kira Bapak akan menyampaikan apa Pak ke Pak Pengawas nanti kalau ketemu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar yang diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dan tujuan saya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus nih rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terus Amin. kira-kira apa sih komitmen Bapak agar rencana ini bisa berhasil Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Hebat nih, rencananya hebat, komitmennya hebat. Saya sangat mendukung nih Pak. Mudah-mudahan semua yang Bapak buat ini, rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak pikirkan Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ini sama-sama Pak. Atau cekap. Selamat siang Pak Aang.
senang bertemu dengan Anda hari ini. Saya ingin membantu Anda mengatasi permasalahan kedisiplinan murid dalam membuang sampah di kelas. Iya Pak, saya memang sedang mengalami kesulitan nih Pak dalam mengatasi masalah ini. Murid-murid sering membuang sampah sembarangan di lantai, di kelas, di luar kelas, dan tidak mau menggunakan tempat sampah. Hal ini membuat kelas menjadi kotor dan tidak nyaman, Pak. Bahkan kelasnya bisa menjadi bau kalau tertumpuk terlalu lama, Pak. Oh iya, tunggu dulu Pak. Baiklah, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Apa yang ingin Anda capai setelah sesi coaching ini? Saya sih inginnya kelas itu menjadi bersih, Pak. Kelas menjadi bersih, nyaman bagi kita semua, bagi murid, bagi saya. Terus saya juga ingin murid-murid itu memiliki kebiasaan, Pak, memiliki kebiasaan membuang sampah itu pada tempatnya dan memahami bagaimana sih pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan karena ya sekarang masih banyak murid yang jajan, setelah selesai jajan sampahnya buang di mana saja, oh itu di kelas, di lapang, atau di mana saja, Pak. Baiklah, tujuan ini sangat bagus, Pak, dan sangat terukur. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memahami akar permasalahan ini dengan lebih dalam. Yang jadi saya akan tanyakan, seberapa sering murid-murid membuang sampah sembarangan? Sangat sering, Pak, apalagi ketika istirahat, Pak. Jadi pagi-pagi bersih ketika istirahat selesai, nah ini lapang, kelas, kolong meja itu kalau pulang itu terlihat banyak sampah, Pak, apalagi sampah-sampah plastik bekas makanan, Pak. Iya, iya, pasti sih kalau gitu mah. Di kelas mana Pak itu yang sampah paling banyak dan sering ditemukan? Kalau di kelas saya itu paling banyak itu ditemukan sampah itu di kolong meja, Pak. Karena ya mereka ngobrol-ngobrol istirahat, sampah masuk ke kolong meja karena malas bergerak. Atau ketika belajar, istilahnya ngumpet-ngumpet, Pak. Ngumpet-ngumpet makan, minum, sisa sampahnya disimpan di kolong meja, Pak. Iya, iya, iya. Apakah Pak Aang pernah berbicara langsung dengan murid-murid tentang masalah ini? Kalau secara langsung enggak sih, Pak. Jadi ya hanya sebatas di awal saja, Pak, membuat kesepakatan kelas. Begitu. Apa respon mereka ketika Anda menegur mereka, Pak? Kalau saat ditegur sih mereka menjawab, iya Pak, maaf nanti tidak diulangi. Iya Pak, maaf nanti diulangi. Gitu Pak kalau ditegur. Berdasarkan informasi yang Bapak berikan, sepertinya permasalahan ini sudah cukup kronis, Pak. Menurut Anda, apa yang menjadi akar permasalahan ini, Pak? Apa yang membuat murid-murid enggan membuang sampah pada tempatnya? Kalau dilihat sih kalau menurut saya ini karena ya merekanya malas Pak dan tidak peduli lingkungan Pak. Karena tong sampah ada. Iya, iya, iya. Apakah ada faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap masalah ini, seperti kebiasaan di rumah, kurangnya edukasi tentang kebersihan, atau desain kelasnya mungkin yang kurang optimal? Kalau di kelas saya sih sepertinya pengondisian kelas Pak ya. Karena pengondisian kelas muridnya yang banyak, mejanya hampir berdempetan Pak. Jadi mungkin ketika mereka ngobrol makan di pojok kelas itu enggan bergerak Pak. Jadi ya masukkan aja mungkin ke kolong meja Pak. Begitu. Bagaimana Anda menilai tingkat kepedulian murid terhadap kebersihan kelas? Kalau saya lihat sih kepeduliannya sangat kurang Pak. Ya ada sampah di depan saja, kadang mereka melangkahi Pak. Padahal sampahnya besar terlihat, jadi tidak. Kalau peduli kan biasanya ambil ya, kalau ini harus ditegur dulu, harus dimarahi dulu, baru ngambil Pak. Ya, 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 ya.
Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari pihak lain, seperti dari kepala sekolah, staf pengajar, atau orang tua murid dalam mengatasi masalah ini? Gimana, Pak? Kalau dukungan mungkin dari sekolah, Pak, ya, karena setiap hari Senin pembina upacara itu kan selalu mengingatkan, jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, dari rumah, misalkan dari rumah tidak bawa sampah, masa di sekolah jadi ada sampah. Mungkin itu, Pak. Iya, baiklah. Sekarang mari kita rancang rencana aksi yang konkret untuk mengatasi masalah ini. Baik, mungkin saya akan melakukan beberapa hal, Pak, ya, untuk Ya, membuat rencana aksi ke depannya. ya. Apa saja Mungkin itu? pertama mengajak murid untuk berdiskusi mungkin, Pak, tentang Bagus. alasannya. Alasan kenapa sih selalu membuat sampah sembarangan gitu lah. Dan saya akan mendengarkan secara jelas itu apa alasannya dan memahami dari sudut pandang murid ya, bukan dari sudut pandang gurunya. Terus selanjutnya Bagus, bagus. melakukan observasi di kelas mungkin, Pak, melihat bagaimana Ya, murid-murid berinteraksi dengan tempat sampah gitu, dengan lingkungan kelasnya. Apakah dia tempat sampahnya karena bau jadi tidak mau atau seperti apa? Mungkin saya bisa mengobservasi, Pak, di kelas. iya. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari program ini, Pak? Untuk keberhasilan, mungkin saya akan memantau, Pak, kebersihan kelas secara berkala dan mencatat jumlah murid yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya juga akan meminta feedback dari mereka terkait program. Jadi ya kalau ketika ada di kelas, selain melihat pembelajaran, saya juga melihat nih apakah ada nih di kelas misalkan setelah makan pergi ke tempat sampah untuk membuang sampah atau masih tetap dibuang di kolong meja, Pak. Iya, iya, iya. Apakah langkah selanjutnya yang akan Anda ambil, Pak? Yang pertama langkah saya mungkin membuat program, Pak, di kelas, membuat program bagaimana kebersihan, kesadaran murid-murid ini terhadap lingkungannya, kebersihan lingkungan seperti apa. Nah, setelah itu program tersebut saya buat sedetail mungkin, serinci mungkin, sesederhana mungkin sehingga murid bisa menyadari dan bisa mengimplementasikannya, Pak. Bagus, bagus, bagus. Baiklah, Pak Ang, saya akan menunggu kabar dari Anda. Saya yakin dengan kreativitas dan usaha Pak Ang, permasalahan kedisiplinan murid dalam membuang sampah dapat diatasi dengan cara yang efektif dan menyenangkan bagi semua pihak. Terima kasih atas waktu dan kerjasama. Saya harap sesi coaching ini bermanfaat bagi Anda. Ya, terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah sudah sedikit plong, Pak. Terima kasih. Sudah, Bu.